Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini bersama Bang Zolpan Herianto. Iya, gitu benar. ya. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu online sampah gitu kan. Berarti bukan hanya konvensional aja nih ya. Iya, benar. Ada online-nya juga. Ada online-nya juga ya. Dan ada aplikasinya juga gitu Benar. kan. Ya Bang, kalau bertanya tentang sampah dan mungkin aplikasi yang sudah dibuat ini, tujuannya apa nih? Iya, Yang mendasar. terkait tujuan dari hadirnya aplikasi sampah online ini ya Mas, tidak lain dan tidak bukan pastinya membantu pemerintahan kita ya di dalam terkait penanganan dan pengelolaan sampahnya gitu kan. Ya tadi kita tahu bersama mungkin dari pemerintah terkait sampah ini mungkin mereka udah mau angkat tangan gitu kan, karena melihat sampah masyarakat, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ini sangat banyak sekali. Masyarakat kadang diedukasi ya, masyarakat ini lama untuk menjalankannya gitu ya. Dikasih tempat sampah, mereka iya sampahnya ditaruh di tempat sampah, tapi akhirnya kan dibuang juga di pembuangan TPA, akhir iya. tadi gitu Mas. Nah, itu permasalahannya. Nah, sehingga di sini kami hadir bertujuan untuk membantu pemerintah kita untuk penanganan dan pengelolaan sampahnya. Yang keduanya juga mungkin dengan hadirnya aplikasi sampah online tadi ya Mas, kita contohkan yang pemulung tadi ya. Mungkin di setiap harinya pemulung kadang ada yang nggak dapat sampah ya Masnya. Mungkin dengan aplikasi yang kita hadirkan gitu kan, mereka bisa bermitra dengan kami tinggal menghubungi mereka. Mas silakan ambil sampah di sini, Mas silakan ambil sampah di sini, sehingga mereka udah nampak sampahnya di mana yang dapat diambil gitu kan. Yang selainnya juga kami juga ingin membantu pemerintah untuk mendapatkan Piala Adipuranya Mas, terkait penanganan dan pengelolaan sampah ini. Masih banyak lagi sebenarnya tujuan kita, tapi kita sampaikan itu dulu. Ya berarti Iya. artinya memang visi dan misinya Iya, jauh banget ya untuk Iya. melihat sebuah permasalahan sampah intinya ini ya. mensejahterakan masyarakat sekota Bengkulu ataupun nanti juga ke tempat-tempat yang lain sejahtera akan sampah, baik juga sejahtera dari sampah yang bernilai ekonomis tadi ya Mas ya. Intinya kita yang mengembalikan yang namanya tadi ya, kebersihan itu sebagian dari iman tadi, tapi nampaknya sekarang itu di Kota Bengkulu udah bisa dipertanyakan itu Iya, kebersihan sebagian dari imannya Iya, gitu. Malah banyak memang sampah-sampah yang bertebaran. Iya, bertebaran. Bahkan sampai dibuang ke sungai kan gitu. Bener Maya. Bahkan ada ngelihat video-video di sosial media tuh kadang di pinggir jalan. Bener, Mike. Gitu kan? Itu juga yang termasuk kewalahan dari pemerintah kita ya Masnya. Kadang ada pantikan sedikit untuk buang sampah di sini. Ya karena masyarakat kita udah membludak, otomatis ya benar kata Abang tadi, kita menghasilkan sampah setiap hari Mas. Iya, iya. Nah otomatis orang ini kadang-kadang dalam satu orang itu nggak mungkin cuma satu sampah yang mereka ataupun satu jenis sampah yang mereka hasilkan pada satu hari, pasti akan banyak sampah, sehingga dikala kita membuang sampah itu sangat menumpuk ya Mas. Iya. Oke. Tentang sampah lagi nih, tadi udah tahu tujuannya, berarti salah satunya adalah mengelola sampah agar bisa bernilai lagi ya. Iya. Gitu. Bukan hanya jadi barang yang tidak bernilai dan dibuang. Bener. Kayak gitu. Jenis jenis sampah seperti apa nih yang dikelola di aplikasi sendiri atau Iya, misalnya jadi di aplikasi sampah online ini Mas, sementara kita masih lebih fokus ke sampah anorganik dulu ya gitu ya. Anorganik dulu dalam artian kita melihat sampah yang lama memuainya, lama rusaknya. Jadi kayak plastik, baik itu kantong kresek, botol-botol minuman, cup dan lain sebagainya, kertas, besi, aluminium, juga sampah elektronik, semuanya kita ambil yang berjenis dalam artian sampah yang berbaur ke anorganiknya Mas. Itu sementara yang dapat kita ambil, karena kenapa? Itu yang lebih nampak, itu yang mungkin yang lebih merusak. Kalau sampah basah, sampah limbah rumah tangga itu dia cepat hancur, cepat rusaknya gitu kan. Bisa juga dijadikan kompos dan sebagainya. Itu Mas sementara untuk jenis-jenis sampahnya. Dan anorganik itu bahkan kantong kresek aja dari penelitiannya itu bisa ratusan tahun ya. Bener. Untuk mengurai ya. Kantong kayak yang berbaur ke plastik yang ada kayak bentuk aluminiumnya gitu. Arah ke aluminium memang memuainya lama gitu. Lama ya. Rusaknya. Gitu. Dari jenis sampah tadi yang mungkin sudah bisa dipilah dan dipilih gitu. Iya. Pengen tahu nih prosesnya seperti apa aplikasi sampah online nih gitu ya. Oke.
Nah, jadi di aplikasi ataupun pas kita sosialisasi, kita selalu mengajak masyarakat jangan pernah lupakan yang namanya memilah sampah, Mas. Jadi karena setiap jenis sampah itu ada nilai ekonomis tersendiri gitu kan. Sehingga dikala nanti saat worker kami ingin menjemput, dikala masyarakat sudah mengorder sampah melalui aplikasi kita, nah harapannya sampahnya udah dipilah sama masyarakat, misalnya sampah yang jenis plastik di sini, sampah yang jenis kertas di sini, sampah yang berbaru besi ataupun aluminium di sini, itu udah mereka pilah tadi, Mas. Udah mereka pilah sehingga nanti kita tinggal penghitungan harganya, yang plastik harganya berapa per kilonya. Hitungannya per kilo ya? Iya, hitungannya per kilo. Mungkin yang berbeda kayak kulkas sama kita per unit gitu ya. Kulkas ataupun TV kita per unit gitu. Gitu. Ada juga ya limbah elektronik namanya. Ada ya? Kayak ya laptop, HP yang sering gue ganti HP ya jangan dibuang gitu, dikumpulin aja, nanti bisa ada harganya gitu. Setelah memilah nih mungkin kan, apa proses apa lagi? Setelah memilah nanti ya itu prosesnya masyarakat sedang memilah, pasti masyarakat ingin tahu kemana ngasihnya ini ya. Kalau udah tahu disalin ya silakan bisa order melalui aplikasi kita. Sistem kita mungkin kurang lebih sama kayak Maxim sama Grip lah gitu kan. Karena mereka menjalankannya untuk menjemput orang, makanan, ini kita sampah yang kita jemput tapi order dulu sama kami gitu kan. Nah, order sama kami nanti setelah masuk jenis sampah apa yang mau diambil, lokasinya udah tepat ya, karena di sana di dalam aplikasi kita itu selain masyarakat memilah sampahnya, kita minta ada potongan barangnya, ada masukkan lokasinya, tempat penjemputan di mana, jam berapa mau dijemput, semuanya ada di aplikasi kita gitu, Mas. Nah, itulah setelah proses pilah tadi masyarakat harus order dulu, baru nanti setelah penimbangan dapat rupiahnya tadi gitu. Iya. Berarti sejauh ini aplikasi sendiri sudah membantu, dan maksudnya sudah berapa banyak nih data biasanya per hari yang didapat sampah anorganik ya? Iya. Nah, jadi sekarang mulai dari kita launching kemarin itu sudah alhamdulillah sudah 500 user, bahkan 500 lebih, Mas. Pengguna atau pendownload dan juga pengguna kita kan. Di aplikasi kita itu ya, alhamdulillah sekali ya, baru beberapa bulan sudah membludak gitu ya penggunanya ya. Nah, untuk hasilnya itu kita memang belum semaksimal mungkin, tapi setiap kadang-kadang ada ya, kadang-kadang belum perharinya itu yang Mas, karena tadi masih baru tadi ya, Mas, kita terus mengajak cara edukasinya harus dimasifkan ya. Iya, dimasifkan terus, kita hadir ke masyarakat kayak gitu ya, ayolah sampah ini udah ada loh. Udah bisa loh ditukar dengan rupiah, kenapa masih harus dibuang, dibakar atau bahkan dikubur gitu ya. Silakan masyarakat dipilah aja dan hubungi kita melalui aplikasi, ataupun nanti bisa kalaupun aplikasinya ada gangguan, kita nggak tahu namanya aplikasi tadi ya, Mas. Kadang-kadang gangguan, kadang-kadang error. Iya, benar. Bisa melalui kontak person kita tadi gitu. Gitu, Mas. Kalau melihat mungkin sekarang karena masih baru juga. Iya, benar. Yang menjadi permasalahan apa nih di masyarakat? Kalau Mas melihat sendiri selaku pegiat lingkungan gitu kan. Gitu. Apakah mereka tuh malas dalam memilah sampahnya atau apa memang secara edukasi belum tahu atau seperti apa? Ya, terkait permasalahan di lapangan lah yang lebih kita jelaskan. Kalau di kantor bagi kami ya aman-aman saja gitu. Tapi di lapangan ini cara mengedukasi masyarakat lah yang pasti PR besar gitu ya. Tapi ya bukan berarti kami berhenti di situ saja. Kami akan terus cari caranya untuk masyarakat ya bisa menjalankan ini gitu kan. Bisa sejahtera dengan aplikasi salin ini gitu kan. Kami datang misalnya ke pemulung kadang-kadang ada yang mohon maaf mereka ada yang HP-nya HP biasa saja gitu kan. Itu juga jadi tantangan ya? Jadi tantangan, tapi bukan berarti nggak ada solusinya gitu kan, Mas. Ke masyarakat juga, kadang ke ibu-ibu memang banyak juga salin ini, Mas. Ceritanya itu kalau kita di lapangan banyak yang mensupport, tapi ada juga yang kurang setuju gitu kan. Nah, kayak gitu. Kenapa biasanya kurang setuju? Karena tadi mereka masyarakat ini nggak mau ribet tadi ya, mau milah-milah ya, repot mungkin mau milah sampahnya gitu kan. Ya padahal ya cuman memilah saja, nggak nganter nggak kok. Memang kalau di aplikasi kita itu ada dua sistem, Mas, ada pick up sama drop up gitu kan. Kalau pick up kami yang jemput, kalau drop up masyarakat yang antar, tapi kebanyakannya pasti masyarakat minta dijemput lah sampahnya ya. Itu sudah enak banget lah bagi kami kan, dapat duit kan dari sampah gitu. Terkadang tuh mungkin
mungkin merubah kebiasaan itu. Benar, merubah kebiasaan ya. Merubah kebiasaan memang yang namanya kebiasaan itu lama, tapi bukan berarti nggak bisa kita rubah tadi Mas gitu. Karena biasanya kan udah makan langsung set gitu, udah disatuin aja tuh. Iya. Entah sisa makanannya, entah apa. Padahal kan bisa jadi kan artinya kan kalau butuh pemilahan kan artinya ya tempat khusus sampah yang organik, benar, yang plastik tadi kan kayak gitu. Masyarakat juga kita fasilitasi itu Mas, kita kasih plastik sampah, kayak kita masuk ke sekolah-sekolah Mas. Kita contohkan aja ada sekolah di arah bandara situ di Mandua ya Mas, mereka memang di awalnya ya di sekolah sana awalnya mereka kami kasih tiap kelas Mas, jadi kita tiap ruangan itu kami kasih 2 sampai 3 plastik sampah. Jadi sampah untuk tempat botol plastik atau cup, sampah untuk tempat kertas, sampah untuk bekas jenis sampah yang lainnya gitu. Nah memang di awalnya adik-adik kita siswa itu mereka masih bingung ya udahlah taruh sini aja. Ini taruh sini aja. Jadi worker kami pas pertama datang, wah ini gimana ini, masa kita yang pilah kan gitu kan. Tapi lama laun alhamdulillah pada saat ini mereka udah terbiasa Mas, kayak mereka udah letakkan di sini yang seharusnya jenis sampah ini, yang sampah ini harusnya di sini diletakkan di sini. Sekarang mereka udah terbiasa ya. Karena kita selalu edukasi melalui via WA group kayak gitu. Berarti memang strateginya ya pas tuh kalau harus masuk ke sekolah-sekolah. Iya, sekolah itu benar, karena apalagi ribuan mereka kan tiap hari itu pasti menghasilkan sampah gitu. Karena memang mungkin ya mereka di sekolah tuh lebih banyak juga kan waktu mereka belajar. Iya, benar, belajarnya. Gitu. Bahkan mereka juga jajan-jajan juga kan di sana kan. Ya, sampai gitu. Sore kadang-kadang. Gitu. Ya itu untuk target kita bukan hanya di instansi tertentu, kita menyeluruh di kota Bengkulu itu. Bengkulu ya di kotanya ya itu ada 67 kelurahan, itu kita coba untuk masuk semua Mas. Instalasi kesehatan, perhotelan, instansi akademik mulai dari PAUD sampai ke universitas, semuanya pokoknya akan merasakan yang namanya hadirnya aplikasi sampah online tadi gitu. Dan kita butuh orang-orang kayak Bang Zulpan gitu ya. Gitu. Orang-orang mau bergerak di menjaga lingkungannya gitu kan kayak gitu. Terus berlanjut lagi ke proses tadi setelah mungkin pick up atau drop off kan kayak gitu kan. Apalagi yang dilakukan aplikasi atau dari tim Bang Zulpan sendiri? Pastinya kita itu yang di lapangan ya Mas. Kita yang di kantor juga selalu ya admin kita mengingatkan untuk me-WA semua pengguna, karena setiap yang mau download atau install aplikasi mereka akan terdata sama kami ya. Baik itu terdata dari WA-nya, alamatnya. Nah setelah itu admin kami data yang 500 orang ini tiap hari admin kami selalu ada notif di WA mengingatkan jangan lupa order sampahnya ataupun aplikasi kita lagi error, diingatkan ke masyarakat yang udah download dan pengguna tadi masih 500-an lebih tadi ya. Yaitu jadi mereka ada juga proses dari kantor kita gitu. Kalau secara teknis gitu. Secara teknis apa aja setelah sampah dikumpulkan gitu. Apa yang dilakukan oleh tim sampah online sampah ini? Jadi setelah nanti sampahnya udah tadi ya Mas ya, udah masyarakat udah order, worker kita udah menjemput, sampah kita bawa ke gudang kita Mas. Ada juga tadi kan udah di awal tadi udah kita sampaikan ada tim pilah kita Mas. Jadi ibu-ibu juga yang sudah bergabung di kita jadi tim ya? Iya, jadi tim kita. Mereka ada yang bagian memilah sampahnya. Jadi kadang-kadang ya namanya kita ngambil sampah karena tercampur. Nah, kayak kita mengedukasi masyarakat Mas. Kayak botol cup aqua itu dalam satu jenis sampah itu ada 2 harga sebenarnya. Jadi ada yang cup beningnya, ada juga yang plastiknya di bagian tulisannya. Begitu pun juga dengan botol minumnya ya Mas ya, kayak pokoknya jenis botol minumannya. Ada tutup botolnya, ada yang bertulisan plastik, ada yang beningnya. Itu ada 3 harga malahan. Baik, ditahan dulu mungkin tentang pengelolaan sampahnya pasti belum ini selesai. Asik banget kalau ngobrolnya. Kalau prosesnya pasti panjang juga dan apa aja produk yang bisa dihasilkan nantinya gitu kan. Pastinya pemirsa pengen tahu nih, jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.